Halo BYD Lovers, jumpa lagi dengan saya Ari, Sales Konsultan BYD Harmoni Ciputat. Dalam video ini kita ingin melihat fakta menarik bagaimana BYD menghancurkan Tesla. Yuk kita simak video berikut ini. Tahun 2024, BYD, produsen mobil listrik asal Shenzhen, Tiongkok, itu berhasil menyalip Tesla sebagai pesaing beratnya. BYD telah mengungguli Tesla dalam hal pendapatan dan juga jumlah produksi kendaraan listrik. Pendapatan BYD mencapai 107 miliar US dollar dengan laba yang naik sebesar 30%. Sedangkan Tesla justru mengalami tekanan besar. Nilai sahamnya turun tajam dan brandnya mulai kehilangan daya pikat. Ini ironi karena selama ini Tesla identik sebagai pemimpin pasar kendaraan listrik. Pada tahun 2024, untuk pertama kalinya BYD mengalahkan Tesla sebagai rival beratnya. Pendapatan BYD mencapai 777 miliar yuan atau setara 107 miliar US dollar. Dan terbukti, pendapatan mereka bahkan mampu melampaui pendapatan Tesla yang hanya mencapai 97,7 miliar US dollar. Laba bersih BYD juga tercatat naik dari 34% di tahun sebelumnya menjadi 40,3% pada tahun 2024. Sejak awal tahun 2025, nilai sahamnya melonjak sekitar 50%. Kenaikan ini mencerminkan besarnya kepercayaan pasar terhadap arah dan strategi BYD. Padahal di pihak lain, nilai saham Tesla justru anjlok sampai 26,6%. BYD sudah menjadi produsen mobil listrik terbesar dunia. Pada kuartal akhir 2023, jumlah produksi mobil BYD sebetulnya sudah menyalip Tesla. Tapi beberapa kuartal berikutnya, giliran Tesla yang menyusul. Barulah pada kuartal keempat tahun 2024, BYD memimpin dengan selisih jumlah produksi sekitar 150.000 unit. Jadi sepanjang tahun 2024, BYD mampu memproduksi 1.777.965 unit mobil listrik. Sedangkan Tesla hanya 1.774.442 unit. Yang dulu nyaris tidak dikenal, kini sudah tampil di panggung global. Sekarang BYD Auto adalah pemain utama dalam revolusi kendaraan listrik dunia. Mereka memiliki basis kuat sebagai perusahaan manufaktur elektronik serta lini usaha otomotif yang berkembang pesat. Bagi Wang Chuanfu sebagai CEO BYD, pencapaian perusahaannya sampai sejauh ini adalah bagian dari tren positif. Dia menilai perusahaannya sudah berkembang pesat sehingga bisa memimpin industri berbagai sektor. Yang dulu nyaris tidak dikenal, kini sudah tampil di panggung global. Sekarang BYD Auto adalah pemain utama dalam revolusi kendaraan listrik dunia. Mereka memiliki basis kuat sebagai perusahaan manufaktur elektronik serta lini usaha otomotif yang berkembang pesat. Bagi Wang Chuanfu sebagai CEO BYD, pencapaian perusahaannya sampai sejauh ini adalah bagian dari tren positif. Dia menilai perusahaannya sudah berkembang pesat sehingga bisa memimpin industri berbagai sektor. Dia juga mengklaim bahwa BYD tidak hanya berhasil menantang dominasi merek-merek global, tetapi juga berperan membentuk ulang landscape industri otomotif global. Saat ini kapitalisasi pasar Tesla masih sekitar 800 miliar US dollar. Kapitalisasi pasar BYD hanya sekitar 157 miliar US dollar. Selain itu, laba bersih. Mereka bisa menawarkan harga mobil listrik yang lebih terjangkau. Nah, ini menarik bagi banyak konsumen tentu saja, terutama di pasar Tiongkok yang peka terhadap harga. BYD bisa memberikan berbagai pilihan harga yang jauh lebih murah. Sedangkan model termurah Tesla masih dijual 231.000 yuan atau sekitar 32.600 US dollar. BYD bisa mencetak rekor penjualan. Di bulan itu aja mereka sukses menjual 500.000 unit mobil penumpang. BYD juga menawarkan kendaraan mewah seperti yang Wang U8 atau SUV premium seharga 150.000 US dollar yang dilengkapi drone. Strategi BYD berikutnya adalah ekspansi besar-besaran. Mereka menyiasati hambatan tarif tinggi seperti di Amerika Serikat dan Eropa. Mereka membangun pabrik di berbagai belahan dunia. Langkah ini memperkuat kehadiran BYD di pasar berkembang seperti Meksiko dan Brazil. Targetnya dalam waktu dekat, setengah dari total penjualannya harus berasal dari luar negeri. Dia melengkapi jualannya dengan mobil plug-in hybrid yang sangat populer di Tiongkok. BYD terbaru seperti hybrid generasi kelima, DM-i memang sukses di pasar. Penjualan hybrid pun melonjak 62%. Mereka bisa memproduksi sendiri hampir semua komponen penting, termasuk baterai dan chip. Dengan begitu, mereka bisa menekan biaya produksi, menjaga kualitas, dan bergerak lebih cepat dibandingkan para pesaingnya. Tahun lalu, anggaran riset dan pengembangannya mencapai 53 miliar yuan atau 7,3 miliar US dollar. Itu lebih besar dibandingkan anggaran serupa yang dikeluarkan oleh Tesla, yaitu 4,5 miliar US dollar. Tapi hasilnya jelas.
BYD sudah bisa menerapkan fitur mengemudi otonom di berbagai model produknya. Juga menerapkan sistem bantuan mengemudi canggih bernama God's Eye. Nggak hanya itu, BYD juga memperkenalkan teknologi baterai dengan pengisian daya super cepat. Hanya 5 menit untuk bisa menempuh 470 km. Mereka juga membangun 4.000 stasiun pengisian baru, serta memasang platform teknologi baru di puluhan model produknya, termasuk mobil listrik murah Seagull. Lalu ada penarikan massal hampir seluruh unit Cybertruck yang telah diproduksi. Saham Tesla turun 32% sejak awal tahun. Belum lagi tantangan politik dan ekonomi di Amerika Serikat yang mulai menghimpit. Kebijakan tarif baru dan pengurangan subsidi kendaraan listrik telah mempersempit ruang gerak Tesla. Tesla juga berupaya membuat produknya lebih canggih. Mereka sudah mengirim insinyur untuk bekerjasama dengan Baidu, sebuah perusahaan teknologi di Tiongkok. Mereka mulai tertekan oleh beban tarif tambahan karena diduga BYD disubsidi oleh pemerintah. Sementara itu, pabrik mereka di Meksiko dan Hongaria disorot. Masing-masing dicurigai mendapatkan dukungan negara secara berlebihan dan adanya kekhawatiran kebocoran teknologi. Wakil Presiden Eksekutif Stella Lee menegaskan bahwa mereka bisa unggul karena ada dukungan inovasi dan kualitas produk. Terakhir, kondisi geopolitik dan gangguan pada rantai pasok global menambah kompleksitas hambatan ekspansi dari BYD tentu saja. Untuk tahun 2025, Wang Chuanfu telah menetapkan target ambisius. Mereka akan memproduksi 6 juta unit kendaraan. Di Eropa misalnya, BYD sedang membangun pabrik baru di Hungaria. Mereka juga sedang mengembangkan fasilitas produksi di Turki, Brazil, dan beberapa negara di Asia Tenggara. Langkah selanjutnya adalah mereka sedang mempertimbangkan untuk membangun pabrik ketiga di Jerman. Nah, jadi itu teman-teman. Kenapa BYD jadi brand nomor 1 di dunia? Nah, buat teman-teman yang lagi cari mobil listrik, tunggu apa lagi? Teman-teman yang mau test drive atau mau tanya-tanya seputar informasi BYD bisa hubungi di nomor di bawah ini ya teman-teman. Jadi itu aja ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya ya teman-teman.